Tiba-tiba ini Ustadz ini tanya sama saya, Pak, kok gereja kok nggak kekeringan air? Boleh gak saya ambil sembahyang 1 ember aja Pak? Oh silakan, saya bilang. Bawa ke musola. Tiba-tiba orang musola datang ke saya. Saya takut diserbu kan? Ternyata orang musola minta air. Saya lagi dekorasi acara buat Natal. Karena Natal masih 2 minggu lagi, saya pikirkan dekorasi lah. Pak Pendeta mau ngapain? Ini buat ulang tahun, saya bilang. Ulang tahun Pak Pendeta. Saya tulis kelahiran Yesus. Loh kok nama Bapak Yesus? Ya nama saya Yosua Pak. Bapak ulang tahun? Iya, Natal nanti Pak. Boleh kami datang Pak? Oh silakan. Saya pikir cuma 1 ustadz yang datang sudah. Ternyata pas tanggal 20 Desember kami mengadakan Natal. Saya cuma hanya jemaat Tuhan, karena jemaat saya cuma 20 orang. Saya pikir yang datang 1 ustadz, ternyata Pak, 1 masjid datang Natal saudara. Diumumin bahwa besok di gereja GPDI Pak Yosua ada Natal. Ayo kita 1 masjid Natal gara-gara air sumur gereja nggak kering. Kenapa? Karena air sumur gereja dialirkan ke masjid dan musola. Makanya tiap tahun kami Natal terus. Dan ini ustaz-ustaz, tiap tahun kami bagikan bingkisan. Tiap tahun, kadang-kadang sejadah, kadang-kadang apa? Jam dinding, kadang-kadang sarung, kadang peci. Tiap tahun kami kasih kenangan. Ini semua ustaz-ustaz, tokoh agama. Dan ini yang paling benci nih. Yang nyabut ban motor saya. Dia ngaku, Pak Pendeta, saya pernah ambil ban motor sepeda Bapak. Waduh, saya bilang, jual di mana Pak? Saya bilang. Nah ini anaknya. Anaknya sekarang jadi band musik di gereja. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Selama dia masih hidup, dia bilang, Pak, jangan ganti orang lain untuk sambutan, katanya. Wah. Jadi tiap tahun sambutan Natal itu aja kata-katanya. Sampai apal jemaat. Kenapa? Karena nggak boleh ganti sambutan musik dia terus. Kata-katanya itu damai sejahtera, kita harus damai. Kata-kata itu terus. Nah inilah anggota FPI yang sekarang sudah jadi anak Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Dia terima Yesus dan sekarang puji Tuhan dia lagi sekolah Alkitab, saudara. Dan ini dia saya pelayanan ke Papua. Papua pada saat itu banyak orang-orang Kristen masuk Islam. Saya masuk ke kantong-kantong itu, puji Tuhan. Sekarang sudah kembali lagi Papua yang dari Kristen masuk Islam. Saya kesana puji Tuhan, banyak orang-orang Islam yang kami selamatkan kembali ke Kristen, saudara. Kalau saya pelayanan ke pesantren nggak pakai jas, pakai peci. Sebab kalau saya pelayanan pakai jas, pakai dasi, ditolak sama mereka. Kita bangga bahwa kita memilih Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita pribadi. Jadi alangkah indahnya kalau dalam pribadi kita Yesus sudah menyelamatkan pribadi kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Pertahankan Yesus kita, pertahankan iman kita sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Alkitab berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena pribadi dia Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, dia nggak mungkin mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Saudara boleh catat, itu dengan tegas dikatakan 43 Al-Azruf ayat 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus Nabi Isa yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat? Sedangkan ada Nabi Nuh, ada Nabi Adam. Kenapa harus Isa? Dan ada Nabi Muhammad. 19 Maryam ayat 19 dikatakan bahwa Isa adalah suci. Makanya dia dijuluki sang juru selamat raja damai. Haleluya, amin. Nabi Muhammad nggak bisa menyelamatkan umatnya. 48 Al-Fat ayat 2. Apa bunyinya? Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Muhammad aja berdosa, gimana mau menyelamatin umatnya? Makanya umatnya setiap saat berdoa buat Nabi Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam sejahtera buat Nabi Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, buat keluarga Nabi Muhammad. Sudah jelas dalam Alkitab mengatakan, sebab jika kau mengaku dengan mulutmu, dengan senap hatimu, maka engkau diselamatkan. Amin. Nggak ada pakai kata insya Allah, betul nggak? Nggak pakai kata mudah-mudahan, keselamatan pasti ada. Haleluya, amin. Saya belum pernah mendengar ada pendeta ataupun gembala, pulanglah dengan damai sejahtera, insya Allah diberkati. Keselamatan pasti ada di dalam Yesus Kristus, saya katakan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, makanya bangga dalam pribadi kita. Kalau kita menerima Yesus sejak lahir, jangan sampai kita tinggalkan Yesus, saudara. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan kita. Maaf kata saudara saya, kalau meninggalin Tuhan saya dulu, maaf kata, waktu istri saya sakit kanker payudara stadium 3, saudara. Dicoba luar biasa saya, saudara. Dicoba. Pada saat itu saya nggak ada dana sama sekali. Dokter bilang, Pak, ini sudah telat, besok harus dioperasi, siapkan dana 75 juta untuk biaya operasi di Elizabeth Semarang. Saya cuma bisa menangis. Saya bilang sama mertua saya yang muslim, Pak, aku butuh dana 75 juta, bisa gak ngadain? Oh bisa. Nih, dikasih surat sepotong. Saya baca, uang ini sebagai jaminan kamu tinggalkan Tuhanmu. Langsung saya bilang, Pak, maaf, saya bilang, saya tidak akan gadaikan Yesus saya dengan uang 75 juta. Langsung saya ke rumah sakit kembali. Saya bilang, Mah, kalau memang Tuhan berkati kita, saya bilang, kenapa Pak? Uang itu sudah ada di tangan. Dengan satu syarat, kita bertiga, aku, kamu, dan anak meninggalkan Tuhan. Apa jawab istri? Pak, daripada aku ninggalin Tuhan, lebih baik aku menderita. Ada apa? Saya gandeng tangan istri saya. Oke mah, kita berdoa, kita nyanyi. Udah selesai lagu nyanyi, Pak. Saya dinyanyikan lagu itu. Saya elus pipi istri saya. Tiba-tiba handphone saya berdering, saudara. Selamat malam. Ya malam Pak. Perkenalkan Pak, saya anak Tuhan. Ini gak sebutin namanya, saya anak Tuhan. Saya terbeban ingin memberkati Bapak. Izinkan saya minta nomor rekening Bapak. Saya kasih. Saya pikir orang pasti kasih 1 juta ataupun 2 juta, udah selesai. Saya dikasih, Pak, sebentar 10 menit lagi saya telepon Bapak. Pak, diteleponlah sama dia, Pak, itu sudah masuk Pak, itu buat Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak, ya. Langsung anak saya bilang, Pak, coba dicek aja Pak ke ATM. Udah, saya cek ke ATM, saudara. Saya pikir 800.000, ternyata 80 juta, saudara. Coba kalau saat itu saya ambil uang mertua saya 75 juta, saya gadaikan Yesus saya, apa yang terjadi? Mungkin sampai saat ini nggak terjadi mujizat, saudara. Sekarang istri saya sehat, bisa melayani Tuhan, saudara. Sampai sekarang orang yang kasih uang itu sampai sekarang nomor handphonenya nggak bisa dihubungin, saudara. Entah siapa, saya pun nggak tahu, saudara. Saya bolak-balik SMS dia bolak-balik, saya telepon dia, nggak pernah mau aktif. Saya bilang, Tuhan, istri saya bilang, Pak, mungkin malaikat Tuhan nolong kita. Saya diuji iman saya seperti itu. Tapi maaf kata saudara, ketika kita mengalami ujian, jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin. Keselamatan sudah ada dalam Yesus. Yesus bukan hanya memberikan keselamatan, tapi berkat pun Tuhan siapkan. Dulu saya dihina sama keluarga saya dari Muslim. Alah, ngapain kamu kawin sama pendeta, makan apa? Tapi sekarang puji Tuhan, saudara. Keluarga saya dari pihak istri, kalau apa-apa telepon saya, Om, aku butuh ini, Om, tolong bantu Om. Bayangin, saudara. Sedangkan saya gaji saya pendeta 30 hari, saudara. Saya punya kakak ipar, saudara. Anaknya sekarang ikut saya. Dia kerja di Arab, anaknya SMP sama SMA tinggal sama saya. Gak sama sekali gak pernah kirim uang. Tapi puji Tuhan, cukup aja kami, saudara. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan dahsyat. Kemarin saya nikahin ponakan saya. Nikah di Islam. Saya datang. Yang dicari saya, saudara. Dulu saya dibenci sama mereka, tapi sekarang saya dipuji oleh mereka. Haleluya, amin. Yang penting satu hal, saudara, jangan kau pernah tinggalkan Yesus. Karena keselamatan sudah ada di dalam pribadi engkau. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dikatakan, hei orang-orang yang beriman, kamu tidak dipandang beragama kalau kamu tidak beriman kepada Isa alaihissalam. Nanti di yaumil kiamah yang akan jadi hakim adalah Isa al-Masih. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim 127, Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, dekatkan aku dengan Isa anak Maryam yang maha mulia. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Tuhan sudah menyelamatkan pribadi saudara. Apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jangan sampai tinggalkan Yesus, jangan sampai gadaikan Yesus, saudara. Tetap pertahankan imanmu, tetap pertahankan Yesusmu.
sampai akhir hayat, sampai innalillah, aku tetap cinta Yesus.